Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Sore edisi Selasa 12 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dan teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners, kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 4 Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo pada Minggu 10 Juli lalu. Warga desa Nangadero, Kabupaten Nagekeo meninggal dunia setelah lebih dari 7 jam tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan itu. Untuk informasi lebih detailnya terkait kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Patrianus Meo Jawa, reporter dari Tribun Flores. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea dan Tribuner semua dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami kabarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2022 kemarin, di Simpang 4 Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi kecelakaan lalu lintas, di mana salah satu korban meninggal dunia atas nama Nikolaus Poa yang berusia 58 tahun. Nadia dan Tribuners, kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Penginanga memang kerap terjadi, mengingat di ruas jalan tersebut tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang belum dipasang hingga saat ini. Sehingga di Simpang 4 Penginanga, kejadian kecelakaan lalu lintas terus berulang dari waktu ke waktu. Nadia dan Tribuners semua, kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Nikolaus Poa memang menjadi kabar duka terakhir di dunia lalu lintas di Kabupaten Nagekeo, di mana Nikolaus meninggal dunia setelah 7 jam dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami pendarahan hebat setelah kepalanya mengalami benturan yang cukup keras. Nah, kami sudah menghubungi Kasatlantas Polres Nagekeo, ada Ibtu Yostote, hanya Pak Yos masih ada di luar kota sehingga belum menerima wawancara kami secara langsung, Dea. Begitu. Nah, sementara di rumah duka sendiri, almarhum Nikolaus ini adalah orang dalam rumah yang meninggal terakhir setelah pada tahun 2021 kemarin, salah satu putranya juga meninggal dunia akibat bunuh diri. Jadi saat ini di rumah duka, di rumah almarhum Nikolaus Poa, menyisakan hanya sisa seluruh anggota keluarga yang perempuan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Patrianus untuk laporan Anda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Seorang remaja dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Batanghari, Kecamatan Bersam pada Minggu 10 Juli 2022 lalu. Pencarian oleh tim SAR gabungan dan juga masyarakat setempat saat ini juga masih berlangsung. Bagaimana untuk laporan terkininya? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jambi, ada rekan Musawira. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih. Tribuners dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dapat saya laporkan saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan upaya pencarian korban tenggelam, dan korban tenggelam tersebut atas nama Ikram Arfansa berusia 16 tahun, di mana Ikram Arfansa ini merupakan warga Kelurahan Kembang Paseban RT 06 Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Ketika dikonfirmasi Kepala Kantor Basarnas Jambi, Cornelis menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan sejumlah cara agar korban tenggelam tersebut segera ditemukan melalui penyisiran sejauh kurang lebih 5 km dari lokasi kejadian. Dan tim SAR gabungan saat ini yang sedang melakukan upaya pencarian terdiri dari Basarnas Jambi, BPBD Batanghari, dan masyarakat setempat. Dan upaya tim melakukan pencarian dengan metode penyisiran menggunakan alat rubber boot dari Basarnas Jambi, BPBD Batanghari, dan perahu masyarakat. Adapun kronologis peristiwa korban tenggelam atas nama Ikram ini bermula ketika korban bersama dua temannya itu menyeberangi sungai menggunakan perahu. Namun naasnya di pertengahan sungai Batanghari
itu perahu yang ditumpanginya dalam keadaan bocor, dan ketika air meluap di dalam perahu, kedua rekannya dan Ikram itu menyelamatkan diri. Namun diduga korban tenggelam yang bernama Ikram itu tidak bisa berenang, dan dua rekannya itu bisa menyelamatkan diri. Dan kemudian di saat kejadian memang warga di sekitar lokasi sempat berusaha membantu menyelamatkan korban, namun korban sudah tidak bisa dijangkau dan dinyatakan tenggelam. Sementara itu untuk BPBD Batanghari menerjunkan tim reaksi cepat itu sebanyak 7 orang lengkap dengan peralatan pencarian korban tenggelam di Sungai Batanghari. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Musawira untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pasangan pengantin di Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi korban penikaman saat acara pernikahan mereka. Dalam kondisi bercucuran darah, keduanya pun dilarikan ke Puskesmas Barate, kemudian dirujuk ke rumah sakit umum. Terkait kondisi kedua korban saat ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Rian Tapehen, reporter dari Pos Kupang yang sudah bergabung di sana. Silakan. Ya. Di mana? Di pasangan orang. Halo, rekan Rian. Halo, selamat sore rekan Dea. Iya, silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat saya laporkan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022 kemarin, terjadi kasus penikaman pasangan suami istri atas nama Nomen Senggiri dan Heni Nenobahan di Desa Tuakau, Kecamatan Patoli Barat, Kabupaten Kupang. Pernikaman itu terjadi saat acara resepsi pasangan pengantin itu berlangsung. Pada saat kejadian, Nomen Senggiri selaku suami mendapat penikaman di bagian area bahu, dan istrinya Heni Nenobahan ditikam di area paha dengan luka sedalam 3 cm. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Barate, lalu dirujuk terus ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kupang di Naibonat. Kapolsek Patoleu Ibda Muslikan Sara saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut menurut Ibda Muslikan terjadi pada pukul 4 dini hari, di mana salah satu pelaku yang sudah diamankan oleh petugas polisi atas nama Musa Laniana membanting kursi lalu berusaha menyerang suami korban atas nama Nomen Senggiri yang saat itu berniat menegur pelaku. Lalu karena tidak menerima teguran tersebut, pelaku langsung menikam dengan sebilah pisau kuning tepat di bahu sebelah kanan korban dan juga menikam paha kanan korban perempuan. Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat dan tidak disadari oleh kedua korban. Akibatnya kedua korban mengalami pendarahan yang cukup serius dan sempat pingsan kurang lebih 1 jam. Kedua korban pun mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kupang di Naibonat kurang lebih 6 jam dan dipersilakan pulang pada pukul 18 WITA pada malam hari. Saat ini di lokasi kejadian, Polsek Patoleu sedang menyiagakan dua aparat yang berjaga-jaga untuk meminimalisir kejadian tersebut bisa terulang kembali. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rian untuk laporan Anda dari Kupang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Seekor kambing hutan Sumatera yang langka ditemukan di Dusun Perteguhan, Desa Talagah, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Namun sayangnya, kambing yang ditemukan pada Senin 11 Juli
2022 sore kemarin kini dilaporkan mati. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan. Ada rekan Anil, silakan dengan laporan Anda. Oke, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Jadi sebelumnya itu satu ekor kambing hutan Sumatera sempat menghebohkan warga yang bertempat tinggal di Dusun Perteguhan, Desa Telaga, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi kambing hutan ini muncul di pemukiman warga pada Senin, tanggal 11 Juli 2022, itu tepatnya pada sore hari. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Seksi 5 Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL Parberturnip. Jadi kondisi kambing hutan ini sendiri itu sudah cukup memprihatinkan ketika muncul di permukiman warga, karena kambing hutan ini mengalami sejumlah luka pada tubuhnya. Palber mengatakan memang hampir seluruh tubuh dari kambing hutan Sumatera ini sendiri terdapat kudis. Jadi sehingga inilah yang membuat kambing hutan ini untuk keluar dari hutan dan menuju ke pemukiman warga. Dan saat ditemukan memang kondisi kambing hutan sendiri sudah kurus dan terlihat lemas. Namun pada saat hendak dievakuasi pada Senin malam, saat tim dari TNGL sendiri sudah tiba di lokasi, namun sekitar pukul 8 malam, Senin malam, kambing hutan tersebut sudah mati. Jadi tidak sempat untuk dilakukan pengobatan seperti itu. Jadi untuk sementara kambing hutan sendiri itu sudah dikebumikan atau dikuburkan di tempat pertama kali ditemukannya atau munculnya kambing hutan tersebut. Oke, sedikit informasi aja, Dea dan sahabat dan Tribuners, kambing hutan Sumatera ini memang jenis kambing hutan yang hanya terdapat di hutan tropis Pulau Sumatera. Bahkan populasinya sudah semakin terdesak akibat perambahan hutan secara liar. Spesies ini pun ditetapkan atau dalam daftar tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia. Seperti itu Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Anil untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Sumatera Barat. Korban kasus dugaan penggelapan uang kurban di Kota Bukit Tinggi terus bermunculan. Kali ini Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Kota Bukit Tinggi yang membuat laporan polisi terkait penggelapan uang kurban di Mapolsek Bukit Tinggi. Untuk kronologi dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Fuadi Zikri, reporter Tribun Padang yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan. Terima kasih rekan Dea, selamat sore Tribuners semua. Dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi bahwasanya kasus ini mulai mencuat pada Minggu 10 Juli 2020 lalu. Nah, kasus ini mulai viral di Kota Bukit Tinggi Tribuners setelah salah satu musola di Kota Bukit Tinggi bernama Musola Baitul Jannah yang berlokasi di Kelurahan Cepagoipo, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar melaporkan bahwa sapi yang ia tunggu-tunggu hingga hari H kurban belum juga datang. Nah, hingga Minggu sore sapi yang belum tiba itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Bukit Tinggi sehingga pihak Mapolsek menetapkan bahwa ini ada indikasi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh toke atau penyedia sapi yang tempat panitia kurban memesan sapi tersebut. Nah, usut punya usut Tribuners, ternyata kasus ini tidak hanya terjadi di Musola Baitul Jannah tersebut, namun terdapat beberapa korban lainnya. Hingga saat ini dari penelusuran Tribun Padang terdapat 4 korban dari kasus dugaan penggelapan ini. Nah, pada hari Seninnya Tribuners, giliran alumni atau Ikatan Alumni SMA 3 Negeri Kota Bukit Tinggi melapor ke Mapolsek Bukit Tinggi terkait dugaan penggelapan yang juga ia alaminya. Nah, di Baitul Jannah, di Musola Baitul Jannah tersebut terdapat 5 sapi dan 1 kambing yang dipesan kepada toke tersebut. Bersamaan dengan SMA 3 ini, Tribuners, juga terdapat 5 sapi yang dipesan kepada toke itu. Nah, kemudian lagi pada malamnya, di hari yang sama, itu hari Senin tanggal 11 Juli 2022, giliran Musola Taufik yang berada di Kelurahan Pulai Anak Air, Kota Bukit Tinggi yang melapor ke Mapolsek Bukit Tinggi. Nah, panitia kurban dari Musola Taufik ini melaporkan
dugaan penggelapan yang juga ia alami dengan total 2 ekor sapi yang dipesan kepada toke tersebut. Nah, hari ini Tribun Padang mengkonfirmasi juga ke Mapolsek Kamang atau Celentang Kamang terkait dugaan penggelapan yang juga terjadi di wilayah ini. Ternyata ada satu lagi korban yang melapor ke Mapolsek Celentang Kamang ini, Tribuners, tadi barusan. Nah, total kerugian yang dialami dari dugaan penggelapan ini di Mapolsek Bukit Tinggi itu berjumlah 238 juta rupiah. Yang rinciannya di Baitul Jannah itu terdapat 100 juta rupiah, dan kemudian di Ikatan Alumni SMA 3 itu sekitar 100 juta rupiah, dan kemudian di Musola Taufik sebesar 38 juta rupiah. Nah, sementara untuk di Mapolsek Kamang ini kita belum mendapat keterangan dari pihak Mapolsek berapa total kerugian yang dialami oleh korban. Nah, berdasarkan hasil penelusuran Tribun Padang, ada satu korban yang dilaporkan menjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh toke ini ke Mapolsek Celentang Kamang, Tribuners. Nah, kekinian Tribuners, pihak kepolisian masih memburu terduga pelaku yang diketahui berinisial AD yang merupakan warga Bukit Tinggi juga. Hingga saat ini pihak kepolisian masih berupaya menangkap pelaku yang keberadaannya mulai terendus oleh pihak kepolisian. Nah, update terbaru Tribuners, musola dan sejumlah instansi yang gagal kurban ini mencari jalan alternatif agar masyarakat yang mendapatkan kurban itu tetap bisa menikmati daging kurban. Nah, di Baitul Jannah sendiri, Tribuners, pihak panitia kurban itu mengumpulkan sejumlah bantuan dari beberapa masjid yang ada di Kota Bukit Tinggi dan juga luar Kota Bukit Tinggi untuk memenuhi kebutuhan kurban untuk masyarakat yang ada di sekitar musola Baitul Jannah tersebut. Hingga Senin pagi, Tribuners, dari pantauan Tribun Padang, sejumlah bantuan terus mengalir ke musola Baitul Jannah di Cempaka Ipuah ini, Tribuners. Terbaru ada 1 sapi dan 1 ekor kambing yang diantarkan ke musola tersebut pada Senin pagi, dan kedua ekor kurban itu langsung disembelih pada hari yang sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan kurban yang berada di sekitaran musola tersebut. Nah, sementara itu berbeda halnya dengan musola Taufik, Tribuners, pihak panitia kurban itu mengumpulkan kotak amal yang sebelumnya telah disebar di 2 lokasi di sekitaran musola, kemudian terdapat 6 kotak amal dibongkar dan panitia kurban mendapatkan uang senilai 40 juta dari 6 kotak amal yang dibongkar tersebut. Nah, berdasarkan kesepakatan mereka bersama, pihak panitia kurban, pengurus masjid, dan kemudian peserta kurban dan warga sekitar, dibelilah sapi baru, hewan kurban baru sebagai pengganti sapi yang diduga telah digelapkan oleh toke tersebut. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar musola Taufik dapat menikmati daging kurban pada hari itu. Nah, sementara itu Ikatan Alumni SMA 3 Tribuners mendapat bantuan dari Ikatan Alumni lainnya, alumni SMA 3 lainnya, untuk membeli 2 sapi baru sebagai pengganti 5 sapi yang menjadi dugaan penggelapan ini, Tribuners. Demikian rekan Dea dapat dilaporkan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Fuadi sudah mendapatkan keterangan dari AKBP Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Berikut keterangannya. Nanti lihat perkembangan, nanti dari hasil penyelidikan. Kalau memang ternyata yang bersangkutan ada di luar Kota Bukit Tinggi, pastinya akan kita kejar sampai dengan kasus ini memang terang benderang, memang telah terjadi tindak pidana. Sementara ini dari Polsek Kota Bukit Tinggi dengan Satreskrim Polres Bukit Tinggi melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti bahwa dia sudah beli, harus dipesan dan sebagainya, termasuk percakapan sebelumnya dan sebagainya, itu kita kumpulkan semuanya. Nanti dari hasil penyelidikan itulah kita bisa menentukan tersangkanya siapa dan berada di mana. Ini perdana terjadi di Bukit Tinggi, Pak? Ini sementara ya.
Tribuners, diketahui pemerintah pusat akan menerapkan syarat baru bagi pelaku perjalanan domestik yang berlaku pada tanggal 17 Juli 2022 mendatang. Aturan itu berisikan penumpang dengan vaksin booster atau dosis ketiga tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes PCR maupun antigen. Penerapan dan respons pelaku perjalanan di Bangka akan dilaporkan rekan kami, Cici Nasyanita, reporter dari Bangka Pos yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Rekan Dea, saya informasikan kepada Tribuners, memang kita ketahui pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan terbaru untuk syarat penerbangan yang nanti berlaku pada tanggal 17 Juli 2022. Dan kita sudah menghimpun beberapa respon yang terkait dengan hal itu kepada pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan di Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, kemarin saat ditanyai banyak yang belum mengetahui akan hal itu. Namun untuk saat ini masih melakukan perjalanan dengan syarat penerbangan yang lama. Beberapa pelaku perjalanan mengaku dengan peraturan terbaru tentu akan meribetkan kembali karena pasalnya saat ini syarat penerbangan cukup simpel karena tinggal membeli tiket dengan modal aplikasi Peduli Lindungi dan tidak perlu melampirkan rapid atau PCR yang sudah mengantongi vaksinasi dosis kedua. Dan untuk peraturan baru sendiri bisa melakukan perjalanan seperti itu, namun harus mengantongi booster sebagai syarat untuk pelaku perjalanan agar terbebas atau tidak melampirkan PCR atau antigen. Dan beberapa masyarakat juga tetap mengikuti aturan tersebut, namun mereka merasa peraturan yang lama lebih simpel untuk diikuti. Kemudian juga pemerintah juga Presiden Jokowi memerintahkan untuk kembali menggunakan masker dan di luar baik di dalam ruangan juga. Nah, Satgas COVID-19 menanggapi dua arahan ini, yakni tadi syarat penerbangan dan juga arahan menggunakan masker mengatakan ini merupakan salah satu upaya yang nanti akan diterapkan juga di Bangka Belitung karena mengikuti arahan dari pusat. Dan ini merupakan salah satu upaya juga untuk menekan angka kasus COVID-19. Sekedar informasi, kasus COVID-19 di Bangka Belitung bulan Juli 2022 ini pada tanggal 1 sampai 10 terjadi kenaikan dibandingkan bulan Juni 2022. Pasalnya pada bulan Juni kemarin hingga periode tersebut 1 sampai tanggal 10 Juni itu hanya ada 3 kasus dan sedangkan saat ini menjadi 13 kasus pada bulan Juli dengan periode waktu yang sama. Dan ini merupakan upaya juga dan perlu diantisipasi oleh pihak Satgas COVID-19. Ditambahkan juga oleh juru bicara vaksinasi bahwa booster yang dijadikan syarat untuk penerbangan ini sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya juga booster untuk menambah kekebalan tubuh kita dan juga booster sendiri sebagai antisipasi keamanan penerbangan nantinya. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cici untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kepolisian Republik Indonesia mengungkap alasan Brigpol Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditembak mati oleh Baradae. Kejadian itu diketahui terjadi di kediaman Kepala Divisi Humas Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, terima kasih. Benar sekali, seorang anggota polisi yang merupakan supir istri dari Kadif Propampori bernama Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas di rumahnya di rumah Kadif Propampori Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamatkan di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada hari Jumat 12 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambo berinisial Baradae dengan luka tembakan. Insiden itu terjadi saat Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propampori dan melakukan pelecehan hingga penodongan senjata api. Saat itu Ibu Kadif Propam yang sedang tertidur kaget dan langsung berteriak minta tolong. Bersamaan dengan itu Baradae yang
berada di rumah tersebut langsung bergegas dari lantai 2 rumah untuk mengecek kejadian tersebut. Di sana Baradae bertanya kepada Brigadir J, namun Brigadir J malah tidak menjawab dan menembakkan 7 tembakan ke arah Baradae yang berada di lantai 2 rumah. Tembakan itu dibalas oleh Baradae dengan 5 tembakan hingga membuat Brigadir J tewas. Dalam hal ini motif Baradae membalas tembakan itu karena untuk membela diri. Polisi juga telah membantah adanya luka sayatan di tubuh Brigadir J akibat senjata tajam seperti yang ditudingkan oleh pihak keluarga. Luka itu menurut polisi karena gesekan proyektil peluru. Namun polisi mendapat kendala karena CCTV di tempat kejadian tidak ada sama sekali yang merekam detik-detik pelecehan maupun baku tembak yang terjadi saat itu. Hal ini karena sudah 2 minggu CCTV di rumah dinas Kadif Propam Polri dalam keadaan rusak. Saat ini status Baradae sendiri masih sebagai saksi karena polisi belum menemukan bukti yang kuat untuk menjerat yang bersangkutan sebagai tersangka. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyidikan soal kasus baku tembak tersebut. Demikian Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Abdi juga sudah mendapatkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Jadi ini bukan serangan, tapi pembelaan ya. Jadi Barada itu melakukan pembelaan ya, ketika mendapat ancaman ya dari Brigadir J dengan tembakan. Jadi bukan menodong, tapi sudah melakukan penembakan terhadap Baradae. Sehingga Baradae untuk melakukan pembelaan, dia melakukan tembakan balasan. Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, apakah ada hasil visum et repertum Pak? Dan bagaimana hasilnya? Nanti kita tanya. Pak, jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh, ya termasuk sayatannya itu. Ya, jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Baradae itu. Kita beralih ke Belitung, Tribuners. Gas LPG non-subsidi kini kembali mengalami kenaikan. Terhitung dari bulan Desember 2021 kemarin, kenaikan harga gas LPG ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Dan untuk pantauan harga LPG di Belitung, kami sudah terhubung dengan rekan Disa Aryandi, reporter dari Pos Belitung. Silakan dengan laporan Anda. Baik, betul sekali Dea, untuk gas LPG non-subsidi di Belitung pada sejak kemarin tanggal 10 Juli 2022 mengalami kenaikan yang memang kenaikan tersebut sudah ditetapkan oleh Pertamina Pusat. Untuk saat ini di pasaran pantauan dari kami di lapangan bahwa gas LPG 12 kg itu tembus per harga 245.000 per tabung, sedangkan untuk gas LPG 5,5 kg dengan harga 107.000 per tabung. Dari konfirmasi kami dengan pihak Sales Brand Manager atau SBM Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Rainer, mengatakan bahwa memang terjadi kenaikan pada gas LPG tersebut, terutama untuk non-subsidi, yaitu sebesar 2.000 per kilogram. Ketentuan itu memang sudah ditetapkan langsung oleh pihak Pertamina Pusat, dan untuk alasannya sendiri kenaikan ini terjadi, Rainer tidak bisa memberikan alasan karena memang keputusan dari pihak Pertamina Pusat.
beberapa agen di Belitung juga sudah menerapkan harga kenaikan terbaru ini sejak tanggal 10 Juli sesuai arahan dari pihak Pertamina. Misalkan dari PT Graha di Perkasa Sejahtera mengaku sudah menaikkan harga tersebut dari sebelumnya 210.000 menjadi 223.000 untuk gas LPG 12 kg per tabung, sedangkan untuk gas LPG berukuran 5,5 kg di harga maksud kami 107.000 per tabung. Ria, admin dari PT Graha di Perkasa Sejahtera juga mengaku sejauh ini memang belum mendapat komplain dari masyarakat tentang kenaikan harga LPG tersebut, namun dari beberapa rekannya ataupun temannya sendiri sudah menyampaikan bahwa kenaikan harga gas LPG di Kabupaten Belitung merasa diberatkan. Kami juga mendapatkan informasi dari beberapa pihak UKM maupun masyarakat sendiri yang menggunakan gas LPG 12 kg di Tanjung Pandan Belitung saat ini rata-rata mulai mengeluhkan kondisi harga gas tersebut mengalami kenaikan. Pasalnya sejak dari bulan Desember 2021 kemarin hingga sekarang sudah 3 kali terjadi kenaikan terhadap gas LPG non-subsidi ini. Masyarakat juga sebagian besar sejak kemarin sudah mulai berbondong-bondong untuk mencari alternatif, yaitu membeli gas 3 kg yang subsidi. Jadi ada pengalihan dari, maksud kami banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan gas LPG 12 kg beralih maksud kami ke gas LPG 3 kg yang menurut mereka lebih murah dibandingkan harga non-subsidi. Demikian dia melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan di satu laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Viral syarat masuk di D3 Keuangan dan juga Perbankan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya atau UB harus berpenampilan menarik atau good looking. Hal ini pun menjadi riuh di media sosial. Dan bagaimana untuk fakta di lapangan dan penjelasan dari pihak UB, kami sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati, reporter Surya Malang yang siap dengan informasinya. Silakan. Ya, selamat sore Tribuners dan Dea. Dari Malang saya sampaikan tadi ada penjelasan dari pihak Universitas Brawijaya, terutama dari Fakultas Vokasi terkait dengan riuhnya syarat untuk masuk di 3 perbankan dan keuangan di Fakultas Vokasi, di mana ada syarat tambahan berupa good looking atau berpenampilan menarik. Hal ini ramai di Twitter dan membuat masyarakat juga berkomentar yang cukup banyak, sehingga dari pihak UB menjelaskan bahwa syarat good looking atau berpenampilan menarik itu merupakan syarat tambahan, tapi syarat utamanya ya mereka harus lulus masuk ke program itu lewat seleksi, dan calon mahasiswa yang ingin masuk ke program itu juga sudah mengetahui bahwa syarat berpenampilan menarik itu sudah beberapa waktu lalu diadakan oleh UB, karena Fakultas Vokasi itu bermitra dengan dunia usaha. Jadi mereka ingin memenuhi keinginan dari Dudi, dan rata-rata dari mahasiswa yang ikut mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan itu akan menjadi frontliner di perbankan yang menjadi mitra dari Fakultas Vokasi. Menurut keterangan Sanrudianto, Ketua Departemen Bisnis dan Hospitality Fakultas Vokasi UB, syarat berpenampilan menarik itu sebenarnya bukan cantik atau ganteng sehingga memperlihatkan diskriminasi, namun syarat itu memang proporsional, seperti dari tinggi badan dan penampilan yang menarik dari calon mahasiswa yang mendaftar itu nanti akan ada seleksi lewat video yang mereka kirimkan sebagai performa mereka. Dan ini kerjasama dengan perbankan itu sudah berlangsung 10 tahun, dan
biasanya calon mahasiswa juga mengetahui bahwa untuk masuk ke prodi itu salah satunya memang penampilannya menarik. Dari tadi juga saya sudah wawancara dengan Anindya dan Yohana, dua mahasiswa ini juga lagi magang di perbankan yang menjadi mitra vokasi UB. Mereka menjelaskan bahwa syarat itu sebenarnya juga ada di jenis pekerjaan lain, namun mereka sebagai frontliner juga menjadi garda terdepan dari pelayanan yang disuguhkan di bank. Mereka menyadari bahwa berpenampilan menarik itu juga bagian dari menunjukkan performa dari perbankan tersebut, atau menjadi semacam citra baik dari bank tersebut. Dari animo masyarakat, animo calon mahasiswa yang masuk ke D3 perbankan dan keuangan itu juga sangat tinggi, dan rencana tahun ini dari pihak vokasi akan membuka 3 kelas di program tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Berikut selengkapnya. Itu semua pekerjaan ya, itu ada kualifikasinya tersendiri ya. Semuanya ada kualifikasinya. Sedangkan sekarang aja jadi barista di salah satu kafe aja, kita harus berpenampilan menarik seperti itu, karena semua pekerja dari kitanya sendiri juga membawa nama perusahaan. Jadi kita harus menampilkan penampilan kita semenarik mungkin, karena kita juga bertemu beberapa orang di sana. Nah, ini kan syarat good looking ini sudah tahu, dan saya juga karena ini kuliah online waktu angkatan 2020 itu juga saya mengirim video penampilan saya waktu berjalan, dan saya mengapa ingin masuk di dunia perbankan seperti itu. Jadi online pun juga tidak menjadi halangan bagi saya untuk masuk di dunia perbankan ya. Jadi di sini kita berbicara proporsional, bagaimana tinggi badan, 160 untuk cewek, 165 ya untuk laki-laki. Dan dari situ ada penilaian untuk bagaimana mereka berbicara, bagaimana gestur mereka gitu. Dan di sini kita juga sejak awal itu kita sudah melibatkan dunia usaha, dunia industri gitu ya. Dimana dari proses penyusunan kurikulum, kebutuhan dari industri seperti apa, tes performance untuk masuk ke vokasi kami, itu kami juga sudah melibatkan dari mitra bank, gitu ya. Ya, jadi ini ya, saya mungkin nambahkan ya sedikit ya. Jadi saya ingin mencoba sebenarnya menjelaskan ya pendidikan tinggi vokasi itu dengan akademik ya. Nah, jadi supaya ini tidak nanti terjadi mispersepsi begitu. Jadi di kami atau pendidikan vokasi itu memang kami itu berorientasi kepada kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi yang memang sesuai dengan kebutuhan DUDI. DUDI itu adalah dunia usaha atau industri. Nah, di situ makanya harus ada link dan match kan gitu kan. Link dan match itu antara apa yang memang kita proses ya di dalam kampus ini, kemudian nanti juga yang outputnya itu memang bisa diterima begitu oleh dunia usaha atau industri. Tingginya harga cabai sejak beberapa pekan terakhir ternyata tak sampai di tingkat petani yang ada di Koba, Bangka Tengah. Saat pasokan cabai dari luar provinsi tersendat karena banyaknya petani di Pulau Jawa yang gagal panen, ada petani yang justru tidak menemukan kendala apapun. Terkait ini kami sudah terhubung dengan rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Dia dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa harga komoditas cabai sejak beberapa pekan terakhir memang mengalami kenaikan harga yang cukup drastis dan signifikan ya. Namun diketahui bahwa kenaikan harga tersebut justru memberikan keuntungan kepada sejumlah petani cabai yang ada di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Asalnya harga jual ataupun harga beli cabai di tingkat petani oleh para tengkulak ini meningkat drastis, bahkan hingga berkali-kali lipat.
Misalnya disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin, berumur 37 tahun, salah satu petani cabai di Koba yang memiliki sekitar setengah hektar lahan ataupun 6.000 batang cabai yang ia tanami di lahan miliknya. Diketahui bahwa ia menyampaikan sejak terakhir kali dirinya panen, produksi cabai di kebun miliknya ini mencapai sekitar 3 ton. Dan diketahui bahwa hasil panen cabai dari miliknya tersebut dibeli oleh para tengkulak di harga di kisaran 80.000 bahkan sampai 90.000 per kilogram. Padahal pada umumnya ataupun pada normalnya diketahui bahwa harga cabai ini hanya berada di kisaran 25.000 sampai 35.000 rupiah per kilogram. Untuk itu diketahui bahwa Bapak Saifuddin sendiri meraup keuntungan yang cukup fantastis ya, bahkan hingga 3 kali lipat. Karena jika dalam satu lahan menghasilkan 3 ton panen cabai, dirinya mendapatkan sekitar 270 juta keuntungan ya. Jumlah tersebut tentu lebih banyak dibandingkan jika harga cabai berada di kisaran 30 ataupun 35.000 rupiah. Meski demikian, dirinya mengaku cukup memahami bagaimana keluhan di masyarakat, terutama di pasaran terkait adanya perbedaan harga cabai yang cukup signifikan antara di tingkat petani ataupun di pasaran. Sementara itu diketahui bahwa khusus di pasar-pasar tradisional sendiri harga cabai di Kabupaten Bangka Tengah ini cukup bervariatif, namun berada di atas angka 140.000, bahkan ada beberapa pasar yang harga cabainya mencapai 200.000 rupiah per kilogram. Untuk itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Sukandar, mengaku bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi harga cabai agar tidak terjadinya ketimpangan yang signifikan ya, antara harga cabai di tingkat petani yang dibeli tengkulak maupun antara harga cabai tingkat tengkulak dengan harga cabai yang berada di pasaran ataupun yang dibeli oleh masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah juga turut menyoroti perihal ini dan meminta agar pihak eksekutif ataupun pihak pemerintah untuk terus mengawasi fenomena kenaikan harga cabai ini sehingga tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kenaikan harga cabai ini sehingga harga cabai tersebut menjadi semakin tinggi ataupun semakin tidak terkendali. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk laporan Anda dari Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tembakau ranau masih menjadi tanaman yang menguntungkan, khususnya bagi petani di daerah Ranau Raya, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Petani mengungkap hasil bertani tembakau saat ini lebih menguntungkan dari tanaman pertanian lainnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Alan, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami sampaikan saat ini di Kabupaten Komering Ulu Selatan, khususnya di wilayah Ranau Raya. Halo, rekan Alan. Ya, halo, rekan Dea, siap? Sudah kembali terdengar, silakan. Baik, dapat kami sampaikan rekan Dea. Untuk saat ini petani di Ranau Raya, khususnya di wilayah Kabupaten Komering Ulu Selatan, petani tembakau atau dinamakan tembakau ranau merupakan salah satu tanaman atau pertanian yang ditamakan oleh khususnya wilayah petani dari wilayah Ranau Raya, sebab dengan bertani dari tembakau yang disebut warga sekitar tembakau ranau ini cukup menguntungkan dibandingkan dengan pertanian lainnya seperti kopi yang biasanya di wilayah Oku Selatan. Dan juga dari tembakau ini memang sudah cukup dikenal di wilayah Sumsel, disebut atau dikenal dengan tembakau ranau atau tembakau di wilayah Danau Ranau. Dan juga untuk harga dari tembakau ini, rekan Dea,
cukup tinggi, sementara ini mencapai pertimpanya mencapai Rp1.500.000, dan juga dalam 1 hektar yang ditanam oleh petani itu dapat menghasilkan keuntungan bersih itu mencapai 20 juta atau kotor itu mencapai 35 juta dalam 1 kali panen. Dan juga dari tembakau ini juga biasanya dapat ditemui di pasar-pasar mingguan atau di pasar wilayah Kota Muara II dan juga di pedesaan kalau untuk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan. Sehingga hal ini juga menjadi pilihan bagi para petani di wilayah Ranau atau wilayah Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan bercocok tanam dengan tembakau Ranau yang sudah berlangsung kisaran 20 tahun terakhir. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Papua, Tribuners. Sebanyak 13 satwa dilepas liarkan Balai Besar KSDA Papua ke habitatnya di Cagar Alam Pegunungan Siklop. Satwa-satwa itu diketahui merupakan barang bukti titip rawat Direktoral Kriminal Khusus Polda Papua. Dan bagaimana terkait kesempatan itu, kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua. Silakan dengan informasi Anda. Iya, halo Dea dan juga Tribuners. Diinformasikan dari Kota Jayapura, Papua, sebanyak 13 satwa yang merupakan barang bukti titip rawat Direktorat Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua dilepas liarkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua ke habitatnya di Cagar Alam Pegunungan Siklop. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu saya berkesempatan untuk mengikuti dan melihat secara langsung bagaimana proses pelepas liaran dari BBKSDA ini. Dan dapat saya informasikan bahwa acara berlangsung pukul 10.36 waktu Indonesia Timur di Cagar Alam Pegunungan Siklop, tepatnya di Bumi Perkemahan atau Buperwaena, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut juga berlangsung di 2 lokasi, yakni hutan sekitar kawasan Cagar Alam Pegunungan Siklop, Kelurahan Waena, Distrik Heram, dan juga hutan adat Isyo di Kampung Repang Muaif, Kabupaten Jayapura, Papua. Dia dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara kepada kami, pihak awak media, PLT Kepala BBKSDA Papua Abdul Aziz Bakri menyebutkan pemilihan 2 lokasi tersebut didasarkan pada habitat asli jenis-jenis satwa yang dilepas liarkan. Jadi efek jerah buat masyarakat yang dimana mengumpulkan atau menangkap, menjaring menjadi penyu Papua seperti cendrawasih, ketua raja dan lainnya, dan dimana seperti yang dikatakan tadi bahwa menjaga keseimbangan alam. Mungkin itu saya kami sampaikan. Dari deskripsi sendiri kita sudah berapa sampai saat ini sudah berapa banyak datanya? Mungkin data untuk barang sitaan ya hewan endemik Papua ini. Untuk barang sitaan kayaknya dari kami mungkin Januari sampai udah banyak. dua kali tapi pertama itu dari masyarakat menaikkan ke kami untuk yang pelepasan liaran di Repang. Iya, itu aja. Ini yang kedua. Oh, dan dari Sentani sitaannya. Dari Sentani, ya, dari Sentani. Adapun jenisnya kakak raja ada 3 ekor, nuri kepala hitam 2 ekor, kemudian toa cemerlang jantan 1 ekor, toa cemerlang betina 1 ekor, cendrawasih mati kawat 2, cendrawasih kuning jantan 2, kemudian cendrawasih kuning betina 2. Jadi total semua 13 ekor. Adapun satwa ini merupakan hasil dari sitaan dari Polda Papua melalui Ditreskrimsus yang merupakan barang sitaan. Satwa tersebut disita melalui operasi dilakukan oleh himbauan khusus mungkin untuk masyarakat
himbauan untuk masyarakat sih. Ini kan satwa endemik Papua, ini merupakan khas Papua ya, khas Papua, sehingga mari kita sama-sama menjaga, karena ketika satwa ini tidak ada, artinya bahwa tidak ada keseimbangan alam yang akan terjadi. Jadi jangan melihat karena nggak ada 1 ekor 2 ekor itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Informasi berikutnya datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah pusat diketahui telah mengeluarkan kebijakan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat, terutama pelaku perjalanan. Pinda DIY dalam hal ini pun terus membantu pemerintah daerah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Bagaimana maksud kami kegiatannya? Kami sudah terhubung dengan rekan Santo Ari, reporter dari Tribun Jogja. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih. Dapat kami laporkan Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta turut melakukan membantu pemerintah daerah untuk melakukan percepatan vaksinasi, terutama untuk vaksin booster, khususnya untuk di daerah wilayah Kabupaten Bantul, di mana capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster wilayah Kabupaten Bantul masih sangat rendah atau di bawah 30%. Maka dari itu, Pinda DIY menggencarkan vaksinasi massal di daerah, khususnya di daerah kelurahan-kelurahan, dengan berkoordinasi dengan puskesmas ataupun polsek setempat. Seperti yang digelar pada hari Senin kemarin, di mana dilakukan vaksinasi massal di Desa Sri Gading, Kabupaten Bantul. Selain melakukan vaksinasi massal, pihak Pinda DIY juga akan berkoordinasi dengan lurah dan dukuh di Kabupaten Bantul atau bahkan sampai ke seluruh provinsi DIY untuk melakukan pendataan, di mana ketika nanti data itu telah terkumpul, Pinda DIY akan mengetahui jumlah warga yang belum melakukan vaksinasi booster. Ketika ditemukan data tersebut, maka akan dilakukan door-to-door, vaksinasi door-to-door dengan cara memusatkan layanan vaksinasi massal di daerah-daerah yang mudah terjangkau oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, untuk melakukan percepatan vaksinasi di Kabupaten Bantul, Pinda DIY juga akan bekerjasama dengan beberapa kampus, karena kita ketahui bahwa Provinsi DIY dikenal sebagai kota wisata dan kota belajar. Maka dari itu, untuk mengantisipasi datangnya mahasiswa-mahasiswa baru nanti pada bulan Agustus September ini, pihak Pinda DIY telah bekerjasama dengan beberapa kampus, baik di Kabupaten Bantul ataupun di kota Yogyakarta maupun di daerah lain, kabupaten lain, untuk melakukan pendataan mahasiswa-mahasiswa mereka yang nanti akan datang dan belum melakukan vaksinasi. Selain untuk melakukan vaksinasi kepada mahasiswa yang datang ke Yogyakarta, vaksinasi massal itu nanti juga akan menyasar warga di lingkungan sekitar kampus, sehingga diharapkan akan semakin banyak capaian vaksin booster di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terkhusus di Kabupaten Bantul yang saat ini masih berada di angka 23%. Selain itu, dalam waktu dekat, Pinda DIY juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pendataan, penjaringan siapa saja atau siswa-siswa kelas SMA dari 1 sampai kelas 3 yang belum melakukan vaksinasi booster, dan siswa-siswa kelas 1 SD yang sudah berumur 6 tahun tapi belum melakukan vaksinasi dosis pertama. Kedepannya diharapkan juga akan dilakukan vaksinasi di lingkungan sekolah-sekolah. Begitu. Baik, terima kasih rekan Santo Ari untuk laporan Anda dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Untuk laporan situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Niken Dwi, reporter Tribun Kaltim. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea. Jadi
dapat diinformasikan untuk Tribuners bahwa beberapa waktu lalu pada tanggal 10 Juli tepatnya Satgas Covid Kaltim menetapkan Balikpapan menjadi zona merah kembali karena tren kasus positif COVID sendiri mengalami kenaikan, yang mana indikator daripada penetapan zona merah ini pun berdasarkan dengan angka positif yang lebih dari 50 orang. Jadi baru saja dikonfirmasi juga dan melakukan press release, pemerintah Kota Balikpapan telah mengumumkan sebanyak 67 kasus terkonfirmasi positif yang baru saja ditemukan beberapa waktu terakhir, yang mana hal ini tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah kota yang untuk tetap mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentunya berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu juga pihak pemerintah Kota Balikpapan tadi sempat menginformasikan kepada media bahwa dari 67 kasus ini sempat ada dikirimkan 15 spesimen atau sampel yang telah dikirimkan ke pusat ke pemerintah pusat dan juga terkonfirmasi dari 15 sampel yang sudah dikirimkan itu positif, ada 6 positif kasus BA5 yang mana menurut Kepala Dinas Kesehatan itu adalah varian baru yang kembali menyebar di Balikpapan. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah kota untuk masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena penularan yang terjadi terhadap varian BA5 ini termasuk cepat dan juga bahkan walaupun gejalanya juga tidak separah varian-varian yang sebelumnya pernah terpapar di Kota Balikpapan sendiri. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Niken untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. TNI akan membangun rumah sakit TNI di Kota Bima. Yang pembangunan rencananya akan dimulai pada tahun 2023 mendatang. Untuk lokasi pembangunan RSTNI ini sendiri berada di bangunan Puskesmas Rasanae Timur yang terbengkalai puluhan tahun karena korupsi. Untuk informasi lebih detail terkait persiapan pembangunan rumah sakit TNI ini, kami sudah terhubung dengan rekan Atina, reporter Tribun Lombok. Silakan dengan informasi Anda. Rekan Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners, bisa saya laporkan. Kemarin baru saja Danrem 162 WB Brigjen TNI Sudaru Aris Nur Cahyo berkunjung ke wilayah pemerintahan Kota Bima, dan tidak sekedar berkunjung. Dalam sowannya yang pertama kali pasca dilantik beberapa pekan lalu, Sudarwo langsung melakukan akad serah terima bersama pemerintah Kota Bima terkait dengan aset bangunan Puskesmas Rasanae Timur yang rencananya akan dibangun menjadi rumah sakit TNI di wilayah Kota Bima. Untuk diketahui Tribuners bahwa Puskesmas yang baru saja diserah terimakan ini merupakan salah satu barang bukti dari tindakan korupsi yang terjadi pada tahun 2007-2008 lalu, yang setelah kasus tersebut selesai dilakukan penyelidikan dan disidang, kondisi puskesmas tersebut terbengkalai, tidak terurus, bahkan kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya, seperti ada penggunaan narkoba dan juga hal-hal lain yang bersifat negatif. Namun sebelumnya pemerintah Kota Bima sempat memiliki rencana jika bangunan Puskesmas Rasanae Timur ini untuk diubah atau disulap menjadi
balai pelatihan kerja di wilayah Kota Bima, namun urung dilakukan setelah diterpa pandemi COVID-19 pada tahun 2019 lalu. Namun kemudian baru-baru ini cukup mengejutkan di mana pemerintah Kota Bima menyerahkan kepada TNI untuk dijadikan sebagai rumah sakit TNI. Dan untuk diketahui juga dia dengan tegas juga pihak dan Rem 162 WB yaitu Brigjen TNI Sudarwo Aris Nur Cahyo memastikan bahwa layanan rumah sakit TNI nantinya jika sudah membuka pelayanan tidak hanya untuk anggota dari TNI saja, namun juga akan dibuka seluas-luasnya untuk melayani kesehatan masyarakat di wilayah Kota Bima. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk laporan Anda dari Kota Bima. Selamat kembali bertugas. Dari Nusa Tenggara Barat, kita beralih ke Kepulauan Riau. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru, puluhan orang tua calon siswa SMA Negeri 3 masih berkumpul di depan sekolah tersebut. Sejumlah orang tua masih berharap anaknya bisa diterima di sekolah SMA Negeri 3 itu. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, ada rekan Roma Ulisianturi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Puluhan orang tua siswa kembali mendatangi sekolah SMA Negeri 3 Batam. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Nah, puluhan orang tua ini melakukan aksi unjuk rasa lantaran anaknya tidak lolos jalur PPDB untuk masuk ke sekolah SMA Negeri 3 menggunakan jalur kebanyakan jalur zonasi dan prestasi. Nah, rata-rata mereka berkediaman atau tinggal di seputaran sekolah yang tidak jauh dengan jarak atau lokasi sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Sayangnya, lantaran kuota terbatas dan banyaknya peminat mengingat SMA Negeri 3 merupakan salah satu sekolah akreditasi dan menjadi sekolah favorit di Kota Batam. Hal ini membuat banyaknya masyarakat Kota Batam berbondong-bondong untuk memasukkan anaknya ke sekolah SMA Negeri 3. Nah, kondisi ini membuat sejumlah orang tua yang tidak lolos PPDB harus harus lolos ke sekolah yang cukup jauh dari rumahnya. Ada sekitar 9 km dari jarak rumah mereka saat ini. Nah, walaupun begitu mereka tidak putus asa lantaran mereka berupaya untuk mengusahakan agar anaknya tetap masuk di SMA Negeri 3 sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum adanya pengumuman, mereka mendatangi kantor pemerintah Kota Batam. Seperti sekarang saya berada di kantor pemerintah Kota Batam. Nah, mereka meminta kepada Wali Kota Batam sebagai warganya agar menolong anak mereka bisa masuk ke SMA Negeri 3 Batam. Namun, keluhan itu diindahkan oleh atau ditanggapi oleh asisten pemerintah Kota Batam. Mereka meminta data-data puluhan anak yang tidak masuk ke sekolah SMA Negeri 3 ini seperti nama, alamat lengkap, dan nomor pendaftaran. Nah, data-data tersebut sudah diberikan oleh asisten pemerintahan Bapak Yusfa Henry. Ada 80 peserta atau 80 anak yang tidak masuk ke dalam SMA Negeri 3, orang tuanya masih berusaha untuk agar bisa masuk. Nah, namun sayangnya hingga saat ini belum ada kepastian baik dari pemerintah Kota Batam maupun dari pemerintah Provinsi Kepri lantaran kewenangan tingkat SMA berada di pemerintah Provinsi Kepri, sehingga mereka tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah hingga tadi pagi, rekan Dea. Jadi tidak menyurutkan semangat mereka walaupun dalam keadaan panas, walaupun hujan, mereka tetap menunggu kepastian dari pemerintah di depan SMA Negeri 3. Nah, hari pertama sekolah, anak mereka masih tetap berada di rumah dan memilih untuk tidak daftar ulang di sekolah manapun, apalagi sekolah rujukan yang jauh dari kediaman mereka. Jadi mereka masih berharap agar pemerintah membantu
anaknya supaya bisa masuk dan belajar di SMA Negeri 3. Begitu rekan Dea di studio. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Roma Uli sudah melakukan wawancara bersama salah seorang orang tua dari siswa bernama Marison, berikut keterangannya. Begini, sebelumnya kita sudah melakukan segala usaha untuk mengunggulkan anak kita mendaftar ke sekolah SMA 3 dan itu sudah diterima oleh wali kota dan diwakili oleh Pak Yuspa. Jadi kebetulan Pak Yuspa memang benar-benar membantu kami dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Tetapi dan sampai hari ini kami belum mendapat kepastian apapun, walaupun telah ditemui oleh Pak Nur Muhammad dari Kadis Kepri untuk Batam. Jadi kami datang ke sini tentu cuma satu, anak kami perlu sekolah dan kami memperjuangkannya ke SMA 3. Sementara yang kami dengar masih ada mungkin dengan keputusan dari Pak Gubernur, mohon Pak Gubernur kami dibantu, anak kami perlu sekolah. Kita menuju Sulawesi Barat, Tribuners. Jasa penggilingan daging di Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polewali Mandar meningkat drastis pada momen Lebaran tahun 2022 ini. Sudah 3 hari terakhir pasca Lebaran Idul Adha, mereka pun masih dibanjiri orderan atau pelanggan. Dan untuk informasinya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Sulbar, ada rekan Hasan Basri. Silakan dengan laporan Anda. Iya, baik rekan Dea, memang benar bahwa pada hari raya Idul Kurban tahun ini menjadi berkat tersendiri bagi jasa penggilingan daging. Pasalnya Idul Kurban ini membuat daging baik daging kambing ataupun daging sapi ini cukup melimpah yang kemudian untuk diolah menjadi masakan. Salah satu dampak baik ini dirasakan jasa penggilingan di Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang berada di kawasan Pasar Ikan ini. Sejak 3 hari terakhir ini, jasa penggilingannya terus diserbu warga. Bahkan itu mereka mulai buka dari jam 5 subuh sampai tengah malam, terus didatangi oleh warga yang menggunakan jasa penggilingan daging miliknya. Menurut dari pengelola jasa penggilingan, dia memperkirakan tingginya jumlah konsumen yang datang ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2 pekan ke depan pasca perayaan Idul Adha sejak 10 Juli 2002 kemarin. Dari pemilik pengelola jasa penggilingan mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, justru ini sangat meningkat drastis. Hari biasa itu hanya sampai 100 orang, bahkan dia cepat menutup hanya sampai pukul 11 siang. Sementara ini pada saat momen perayaan Idul Adha ini, dia mulai buka mulai dari jam 5 sampai tengah malam. Begitu dia. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Hasan Basri sudah melakukan wawancara langsung bersama pengelola jasa penggilingan daging, yakni Mustafa, berikut keterangannya. Sampai kapan kira-kira ini melonjak? Ya? Sampai kapan kira-kira ini? Kemungkinan besar sampai sekitar 2 minggu. Setelah hari itu ada. Umumnya digiling jadi apa ini? Berapa? Bakso. Berapa dia giling per kilo? Kilo 5.000. Oh iya. Kasus baku tembak di rumah dinas Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Verdi Sambo ikut menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Jokowi pun langsung bereaksi dengan meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus itu. Insiden itu diketahui melibatkan 2 anggota polisi, yakni Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Dan insiden itu terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Baradae merupakan anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam, sedangkan Brigadir Yosua adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadif Propam. Brigadir Yosua meninggal dunia setelah mendapatkan sejumlah luka tembak.
Terkait kasus ini, Presiden Jokowi pun meminta Jenderal Listio Sigit untuk melakukan proses hukum sesuai prosedur. Sebagai informasi, Brigadir Yosua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksa sejumlah saksi. Dua saksi diperiksa diantaranya adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Namun keluarga mengungkapkan banyak kejanggalan dari kasus kematian Brigadir Yosua. Seperti adanya luka sayatan di bagian tubuh korban, kemudian tidak adanya CCTV di rumah dinas yang menjadi lokasi kejadian, serta Brigadir Yosua yang disebut pertama melepaskan tembakan ke Baradae, tapi tidak kena padahal seorang sniper khusus. Kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat menyisakan kisah pilu. Pasalnya Brigadir Yosua seharusnya melangsungkan pernikahan 7 bulan lagi. Kekasih Brigadir Yosua hadir saat anggota kepolisian dari Jambi ini dibawa ke rumah duka. Jenazah Brigadir Yosua sudah dimakamkan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Senin 11 Juli kemarin. Kehadiran sang kekasih sontak membuat keluarga bertambah terpukul, mengingat rencana indah pasangan ini yang harus batal karena insiden polisi tembak polisi. Rencana pernikahan Brigadir Yosua dan kekasihnya diceritakan oleh sang bibi, yakni Rohani Simanjuntak. Menurut Rohani, ibu keponakannya, yakni Rosti Simanjuntak, sempat mengucapkan kata-kata haru untuk calon menantunya itu. Satu di antaranya memuji sang kekasih Brigadir Yosua karena sudah kuat dan sabar menunggu anaknya selama ini. Namun naas, rencana pernikahan keduanya pun kini tidak akan pernah bisa berlangsung. Untuk diketahui, Brigadir Yosua tewas pada Jumat 8 Juli lalu dengan kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka tembak. Versi kepolisian, kejadian itu karena Brigadir Yosua yang diduga melakukan perbuatan tak patut di rumah dinas petinggi Polri. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Timur. Julianto Eka Putra terdakwa kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu, Jawa Timur akhirnya ditahan. Kasus ini sangat disorot publik karena terdakwa yang juga dikenal sebagai motivator JE sebelumnya masih bebas hingga persidangan. Julianto akhirnya ditahan setelah surat perintah penahanan dikeluarkan hakim pada Senin 12 Juli kemarin siang. Saat itu terdakwa langsung dijemput di kediamannya di Citraland, Surabaya pada Senin petang. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, mengatakan kasus JE sendiri sudah disidang sebanyak 19 kali. Menurutnya, penahanan terdakwa membutuhkan waktu yang lama. Mia menuturkan JE baru ditahan hari ini setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan kedua kali yang dilayangkan langsung ke Pengadilan Negeri Malang. Setelah dijemput, JE langsung ditahan di Lapas Lowokwaru, Malang dan akan kembali disidang di PN Malang pada 20 Juli mendatang. Saat ini ia pun sudah dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Diketahui kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah sejumlah mantan siswa sekolah SPI bersuara. Mereka melapor ke Komnas Perlindungan Anak yang membawa kasus ini ke Polda Jawa Timur pada Juni tahun lalu. Setelah diselidiki, praktik kekerasan seksual di sekolah ini diduga terjadi sejak tahun 2009. Julianto Eka Putra diduga melakukan kekerasan seksual kepada 21 anak didik di sekolah yang ia dirikan bagi anak-anak yatim piatu dan kurang mampu.
Beralih ke informasi berikutnya. Setelah 2 tahun tidak menerima kunjungan tatap muka, akhirnya Rumah Tahanan kelas 2B Dumai kembali menerima kunjungan tatap muka bagi keluarga warga binaan pada Senin 11 Juli 2022 kemarin. Dari hari kunjungan pertama, harum menyelimuti suasana rutan tersebut. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Doni Kusuma Putra, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan ya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tatap muka, kunjungan tatap muka ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pihak warga binaan, yang mana warga binaan sendiri sudah 2 tahun lamanya itu tidak merasakan bagaimana bertemu bersama sanak saudara yang berada di luar rutan sendiri, karena memang kunjungan tatap muka itu memang tidak dibuka karena memang saat itu masih pandemi COVID-19. Dan saat ini saat dibukanya tatap muka di hari pertama ini terlihat antusias dari warga binaan, yang mana keluarga binaan ini sudah mulai mendatangi rutan kelas 2B Dumai ini sejak pukul 9. Bahkan di pukul 10 sendiri sudah terlihat antrian yang mau masuk berkunjung ke rutan kelas 2 Dumai ini untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari kedua keluarga yang berada di rutan Dumai sendiri. Bahkan terlihat saat dilakukannya tatap muka itu terlihat rasa haru. Bahkan ada warga binaan yang sampai meneteskan air mata karena berjumpa dengan anaknya dan juga istrinya, bahkan sampai memeluk anak dan juga istrinya. Itulah yang membuat seakan menjadi hidup penuh haru pada tatap muka pertama yang baru saja dibuka. Bahkan untuk tetap protokol kesehatan dilaksanakan itu, pihak dari rutan kelas 2B juga melakukan syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Itu salah satunya itu vaksinasi baik itu 2 maupun booster, di mana kalau vaksinasi 2 itu wajib melihat menyerahkan itu rapid test, sedangkan untuk vaksin pertama itu PCR. Namun untuk booster sendiri itu tidak perlu memperlihatkan yaitu PCR maupun rapid test. Seperti itu, rekan deh. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Doni sudah melakukan wawancara bersama Kepala Rutan kelas 2B Dumai dan juga salah satu warga binaan di sana. Berikut keterangannya. Realisasikan sebelumnya pada hari ini 11 Juli 2022, kesempatan pertama kunjungan tatap muka kami berikan kepada warga binaan kami di blok A, E, dan F, dan sedang berlangsung. Di belakang kita kita saksikan antusiasmenya cukup tinggi. Hanya saja beberapa pembesuk belum bisa bertemu dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Pak, untuk memenuhi persyaratan mungkin kan ada yang belum paham tentang persyaratan. Mungkin ada, apakah kita menyiapkan antigen untuk pelaksanaan antigen? Ya, salah satunya bagi yang belum lengkap dosis vaksinasinya, maka kami bantu juga pelayanan swab antigen gratis di rutan Dumai. Pak, ini di hari pertama ini sampai jam berapa nih? Ya, kami akan tutup pendaftarannya di pukul 11.00, sedangkan untuk kegiatan kunjungan tatap mukanya akan selesai di pukul 11.30. Mungkin Pak, apa yang harus kita sampaikan kepada keluarga warga binaan yang berada di luar mau membesuk ke dalam nih, apa yang harus diperhatikan?
sebelum masuk ke rutan sendiri nih, mengunjungi keluarganya di sini? Ya, yang paling utama adalah tetap kita maksimalkan disiplin protokol kesehatan. Pertama sekali saya mungkin bisa dikatakan mewakili daripada NAPI rumah ini mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada rutan kelas 2 rumah ini karena telah bersusah payah yang selama ini kami idam-idamkan, yang kami senantiasa kami mengharapkan kegiatan bertamu ini, Pak. Bertemu lagi sama keluarga ya? Sama keluarga. Mungkin harapan kita Pak ke depannya, seperti apa harapan kita dari... Kalau harapan kami khususnya NAPI memang berharap betul Pak bahwa kunjungan ini kalau dapat janganlah diputuskan, karena inilah istilahnya semangat kami di dalam ini. Nah, kami apalagi kami yang hukuman tinggi ini Pak sangat mengharap betul dukungan dan support daripada keluarga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menyalurkan bantuan 6 miliar rupiah untuk penanggulangan bencana Pantai Amurang. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar di pos pengungsian korban bencana di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang. Dan untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Ishak Mamoto, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Dea. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengunjungi untuk lokasi pengungsian korban bencana alam Amurang, dan kedatangan Gubernur Sulawesi Utara kali ini datang menyalurkan bantuan sebesar 6 miliar rupiah dan secara simbolis telah diterima oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar. Dan untuk bantuan tersebut, yang mana 5 miliar rupiah itu akan digunakan pada relokasi tempat, jadi untuk penyediaan lahan relokasi, serta selain itu juga untuk pembuatan jalan, dan 1 miliar rupiah itu digunakan untuk pembangunan lokasi hunian sementara. Selain mengunjungi lokasi tempat pengungsian, Gubernur juga meninjau langsung atau melihat perkembangan pembangunan lokasi hunian sementara yang akan ditempati oleh para pengungsi yang saat ini berada di beberapa pos pengungsian. Ada 2 pos pengungsian bagi Kelurahan Lewet, PPU Lewet, dan satu lagi ada di Kelurahan Uran 2. Nah, setelah melihat langsung untuk lokasi hunian sementara yang ada saat ini pembangunannya seperti apa, Gubernur juga meninjau lokasi tempat terjadinya bencana alam yang terjadi pada bulan yang lalu, dan Gubernur memastikan bahwa di lokasi tersebut sudah tidak akan dibangun lagi jembatan, dan tetap akan dilakukan untuk jembatan akan dibangun, tapi bukan di lokasi yang sama, tapi jalan dan jembatan itu tetap akan dilakukan di depan Tribunars. Jadi ada pembangunan jalan dan seiring itu juga akan pembangunan jembatan di sana. Dan lokasi yang ada saat ini yang terdampak bencana tersebut akan dibiarkan seperti itu, kembali ke keadaan yang semula, alam, seperti yang mungkin selama ini belum dilakukan reklamasi dan pembangunan di situ. Nah, Tribunars untuk kegiatan tersebut juga Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe didampingi langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar bersama dengan Wakil Bupati Petrayani Rembang, bersama dengan Forkopimda Minahasa Selatan. Demikian rekan dia yang dapat saya informasikan dari Minahasa Selatan. Baik, terima kasih rekan Ishak Mamoto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim Semen Padang FC kembali menggelar sesi latihan setelah menjalani Tour de Java. Tim yang berjulukan Kabau Sirah ini melakukan pertandingan uji coba di Pulau Jawa dalam kegiatan itu. Untuk informasi lebih detailnya terkait kegiatan itu, kami sudah terhubung dengan rekan Rezi Aswar, reporter dari Tribun Padang. Silakan dengan informasi Anda.
Iya deh, pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022 di mana tim Semen Padang FC di mana tim ini berjulukan tim Kabau Sirah melaksanakan latihan perdana setelah melakoni Tour de Java, yaitu pertandingan uji coba latihan bersama di Pulau Jawa dengan hasil yang cukup bagus, namun latihan kembali digelar untuk persiapan Liga 2 oleh tim pelatih pada hari ini di lapangan Mes Indarung, Kecamatan Lubuk Kilang, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana latihan pada hari ini difokuskan kepada syuting karena pelatih kepala Semen Padang FC menyebutkan bahwa timnya masih lemah pada bagian finishing pada saat laga uji coba kemarin. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rezi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama pelatih Kepala Semen Padang FC, Delviadri selengkapnya. Kita baru pulang dari Jawa dan mungkin agak sedikit low atau medium ya. Artinya kita mulai serius dan fokus lagi untuk persiapan untuk masa kompetisi nanti ya. Kita jangan terlena dengan hasil yang dicoba di Jawa kemarin, tapi kita evaluasi kekurangan yang ada di pertandingan 4 pertandingan kemarin ya. Kekurangan itu lebih jelasnya kekurangannya mungkin lebih banyak ke finishing ya, kemudian transisi kita masih agak lambat ya, lebih baik terutama dari menyerang ke bertahannya itu yang mungkin. Pak, bisa dijelasin Pak, latihan hari ini tentang apa gitu? Latihan hari ini ya programnya tentang syuting. Nanti sore ada latihan lagi tuh? Nanti sore sebenarnya ada jadwal latihan, tetapi karena kita salah satu keluarga kita, Vino Andrianas, anaknya meninggal, jadi kita putuskan untuk sore nanti rest, kita pergi melayat ke Payakumbuh nanti. Kalian sebelum Idul Adha ini ada dapat libur pemain atau gimana? Gimana? Sebelumnya ada 4 hari kita libur. Pada hari Jumat kita mulai latihan hari ini. Ini apakah ada tambahan pemain lagi atau gimana? Mungkin tidak ada. Tidak ada. Kita maksimalkan yang ini. Kita percaya dengan pemain yang ada sekarang. Ya, itu kita maksimalkan. Polda Kalimantan Barat kembali mengungkap kasus tindak pidana peredaran narkoba total 29 kg sabu asal Malaysia dari 2 lokasi berbeda diamankan kepolisian. Pada 2 kasus ini, Polda mengamankan 5 tersangka, diantaranya ada yang merupakan warga binaan. Dan untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Ferianto, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, selamat sore Dea. Nah, dia untuk terkait penangkapan 29 kg narkotika jenis sabu di Kalimantan Barat itu sendiri dilakukan oleh Badan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat itu pada bulan ini. Nah, itu kemarin itu ada di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama itu di wilayah Kecamatan Intikong, Kabupaten Sanggau, dan juga yang kedua itu di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk yang di Kecamatan Intikong ini sendiri itu totalnya itu ada 27 kilo. Itu pertama itu diamankan oleh Satgas Pamtas yang saat itu sedang melakukan patroli di jalur perbatasan. Nah, kemudian pada saat di hutan itu Satgas Pamtas mendapati 27 bungkus narkotika jenis sabu ini yang setelah ditimbang itu totalnya 27 kilo. Nah, pada saat itu memang tidak ditemukan siapa pembuang atau yang meletakkan narkotika jenis sabu itu. Nah, kemudian dari Polda Kalimantan Barat setelah melakukan penyelidikan dan hasil olah TKP mendapati 1 orang yang berhasil diamankan di kecamatan tersebut, di Kecamatan Intikong juga. Nah, kemudian di beberapa hari berikutnya itu Polda Kalimantan Barat sendiri juga melakukan penangkapan lagi, yaitu sabu seberat 2 kg di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, dari 2 kasus ini sendiri total itu ada 29 kilo. Kalau untuk dari keterangan dari pihak kepolisian sendiri, antara 2 kasus ini memang tidak ada keterkaitan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Dari 27 dan 2 kilo tidak ada keterkaitan jaringan. Namun untuk keduanya ini satu fakta yang terungkap itu merupakan pengendali dari pengiriman sabu tersebut merupakan warga binaan di Rutan Pontianak dan juga di Lapas Pontianak.
untuk yang di 27 kilo tersebut itu juga dari hasil penyelidikan, mereka ini para kurirnya ini disuruh oleh seorang warga binaan yang ada di rutan kelas 2 Pontianak. Kemudian kalau untuk yang satu lagi yang 2 kilo ini juga merupakan kurirnya itu mengaku diperintahkan untuk membawa sabu tersebut dari wilayah perbatasan diedarkan untuk dibawa ke Pontianak, itu juga atas perintah dari seorang warga binaan di dalam lapas kelas 2 Pontianak. Nah, untuk saat ini sendiri pihak kepolisian sudah bekerjasama dengan divisi pemasyarakatan dan Kalimantan Barat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Nah, untuk saat ini para tersangka sudah diamankan di Polda Kalimantan Barat untuk menunggu hukum selanjutnya. Sementara itu perkembangannya untuk kasus ini sendiri masih dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dari Polda Kalimantan bersama dengan Divisi Pemasyarakatan Anwil-Kumham Kalimantan Barat. Demikian deh ya. Baik, terima kasih rekan Ferry untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa juga saksikan kembali live update Tribun News petang pukul 6:30 nanti di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!